Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuridin wa ibadin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman. Dan insya Allah kita akan membahas juz 30, kembali kepada bahasan juz 30. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah, dan semoga dengan izin Allah kita akan menjadi salah satu pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu Agatis, rekan filah yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi saya sampaikan, setelah kemarin kita membahas kitab Al-Wasail Al-Mufidah Al-Li Al-Hidayat Al-Saidah karya Syekh As-Sadi. Mari sekarang kita kembali ke bahasan uh, s- uh, juz 30 kita. Yang dulu sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Fil, dan insya Allah kita akan maju satu surah menjadi ke surat Al-Humayah. Humazah. Baiklah, Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah 5:37, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz. Tafadhal Ustadz. Baik, sebentar ya Pak ya. Ini laptop saya sepertinya mau lobet, saya ambil charge. Silakan Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada Quran surah Al-Lumazah atau Al-Humazah. Ya, ini dua-duanya kadang disebut surat Al-Lumazah, kadang-kadang disebut surat Al-Humazah. Nah, menurut ulama, ya,
Surat ini diturunkan sebelum hijrah, yaitu di Makkah. Maka surah ini dikelompokkan pada surah Makkiyah. Ya. Dan surat ini terdiri dari 9 ayat. Ya, 9 ayat. Dan ada 30 kalimat. Kemudian 130 huruf. Jadi saya ulangi, ayat ini diturunkan sebelum hijrah atau di kota Mekah. Maka disebut atau dikelompokkan surah ini pada surah Makkiyah. Dan surah ini terdiri dari 9 ayat, ada 30 kalimat atau 30 kata, dan ada 130 huruf. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addada. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ulangi, كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Baik, mari kita terjemahkan dulu, baru kita pahami. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Layum kalla layumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Dan tahukah kamu apakah khutamah itu? Narullahil muqadah. Khutamah itu adalah api yang dinyalakan. Narullah adalah api Allah al-muqadah yang dinyalakan. Kemudian allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat di atas mereka. Fi amadim mumaddadah. Ya. Sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap humazah, pengumpat, kemudian lumazah, pencela. Mari kita pahami dulu kata wail. Wailul di situ adalah kecelakaan. Ya. Kecelakaanlah. Allah Ta'ala di dalam ayat ini mengancam dengan sebuah wail. Wail itu adalah sebuah lembah, ya, di Jahannam, di neraka Jahannam. Yang kata ulama mengalir di dalamnya nanah
dan kotoran ahli neraka. Saya ulangi, wail itu jadi wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi pengumpat dan pencela dengan sebuah lembah di neraka jahanam. Yang mengalir di bawahnya itu adalah kotoran dan nanah ahli neraka. Kotoran dan nanah ahli neraka. Kepada siapa itu diperuntukkan? Pada humazah dan lumazah. Yaitu setiap orang yang suka mengumpat lagi mencela. Ya. Mari kita kemudian naik. Apa itu ya humazah atau lumazah? Dijelaskan oleh para ulama, ya. Tolong perhatikan baik-baik, ya. Kata apa namanya humazah atau lumazah, para ulama itu berselisih pendapat, ya. Sebelum saya jelaskan kata humazah dan lumazah, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Karena ada asbabun nuzul atau sebab-sebab turun. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Al-Kalbi rahimahullah mengatakan bahwa kata ini diperuntukkan kepada Al-Akhnas bin Wahb Al-Thaqafi. Jadi kata pengumpat dan pencela ini ditujukan kepada Al-Akhnas bin Al-Wahb Al-Thaqafi. Kenapa? Karena orang ini dulu suka berghibah. Suka berghibah tentang manusia. Ini menurut Ibnu Abbas. Tapi ada pendapat lain, ya, pendapat lain. Ayat ini diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf Al-Jahmi. Ya, Umayyah bin Khalaf Al-Jahmi. Pendapat Ibnu Ishaq rahimahullah. Karena orang ini suka menghibah, mencela, ya, yaitu Umayyah bin Khalaf Al-Jahmi. Kemudian ada juga yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Kenapa? Karena Al-Walid Al-Mughirah ini dia suka berghibah, ya. Yang diribahi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang dan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung di hadapannya. Ini pendapat Muqatil dan Ibnu Juraij rahimahullah. Kemudian ada mengatakan ya ayat ini diturunkan secara umum untuk setiap manusia yang memiliki sifat seperti dijelaskan dalam ayat tersebut. Ya, ini keperuntukan ayat ini. Tapi yang paling jumhur adalah ini diturunkan kepada seluruh manusia yang mempunyai sifat humazah dan lumazah. Ya, walaupun misalnya turunnya itu adalah ditujukan kepada seseorang yang suka mengumpat seperti tadi Anas sampaikan, seperti Al-Akhnas bin Al-Wahab Al-Thaqafi, atau seperti Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu asbabnya. Tetapi sesungguhnya ayat ini diperuntukkan kepada seluruh manusia yang mempunyai sifat humazah dan lumazah. Baik, ya. Kemudian apa itu humazah? Apa itu lumazah? Ulama juga berbeda pendapat tentang arti humazah, ya, dan lumazah. Di antara pendapat yang sangat masyhur, ya, di kalangan para ulama, satu, bahwa kata humazah itu adalah orang yang suka mengadu domba.
orang yang suka mengadu domba. Dan ini bahaya sekali ya. Nabi Muhammad SAW pernah melewati dua buah kuburan. Ya. Tiba-tiba Nabi berhenti dengan wajah yang berubah kemudian menjadi merah dan dituturkan tangan baju tangan beliau itu sampai gemetar. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apakah?" Kata Rasul, "Dua kubur ini penghuninya sedang disiksa oleh Allah. Dan siksa yang sangat berat dan bukan karena dosa besar." Maka ditanya oleh sahabat, "Kenapa ya Rasulullah?" Yang satu kalau istinja tidak bersih, yang kedua adalah suka mengadu domba, namimah. Nah, sebagian ulama mengatakan celakalah bagi orang yang suka humaza. Humaza itu adalah orang yang suka mengadu domba. Padahal Islam ajarkan kita, justru kalau ada orang berselisih di antara orang Muslim, kita disuruhnya untuk mendamaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran, surat 49 ayat 10. Monggo. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Justru mestinya kita itu, Allah katakan orang mukmin itu satu sama lain saudara. Maka kita disuruh apa? Memperbaiki, damaikanlah antara kedua saudaramu. Ya, jadi Islam ajarkan kita bagaimana kalau ada umat Islam berselisih, kita jangan ambil bagian untuk ngompori, untuk manasi, tapi mestinya kita mendamaikan ya kedua saudara kita. Nah, sedangkan humaza dan lumaza itu adalah kebalikan dari ayat ini. Dia suka mengadu domba, memecah belah hubungan persahabatan antara orang-orang yang saling menyayangi. Ini bahaya sekali. Dan kita seringkali melihat di bangsa yang kita cintai ini, umat Islam itu kok senang dengan penyakit mengadu domba, ya, memecah hubungan persahabatan antara orang-orang yang saling menyayangi. Padahal kita tahu ancamannya adalah wailul, celaka, sebuah tempat di neraka yang mengalir di dalamnya adalah nanah dan kotoran ahli neraka. Kenapa? Suka mengadu domba. Ya, humaza dan lumaza. Memecah belah hubungan persahabatan antara orang yang saling menyayangi. Ya. Saking pentingnya mendamaikan orang berselisih itu sampai bohong aja diperbolehkan. Kan bohong ini adalah sifat munafik yang paling utama. Tetapi ada 3 bohong yang diperbolehkan dalam siasat perang, suami istri untuk saling menyayangi. Yang ketiga ini kan saling penting, saking pentingnya. Untuk mendamaikan orang yang berselisih. Maka teman-teman sekalian, di ruang-ruang politik seperti sekarang terjadi di bangsa yang kita cintai ini, yuk kita ambil bagian untuk mendamaikan saudara kita. Jangan ambil bagian untuk manasi, ngompori, mengadu domba, memecah belah hubungan persaudaraan sesama anak bangsa, apalagi sesama Muslim. Ya, itu yang dijelaskan oleh ulama bahwa kata humazah dan lumazah itu orang yang suka mengadu domba, memecah belah persahabatan antara orang-orang yang saling menyayangi dan orang-orang yang menginginkan keburukan untuk orang-orang yang berlepas diri darinya. Jelas ya, akhi ya? Jelas ya, Bapak? Ya. Itu makna ya. Humazah dan lumazah.
Ada juga mengatakan humaza adalah orang-orang yang suka mengadu domba dan lumaza adalah orang yang suka mencela. Ini pendapat Ibnu Abbas bahwa kata humaza adalah orang yang suka mengadu domba, sedangkan lumaza adalah orang yang suka mencela. Nah, dalam Islam mencela ini hal yang sangat dilarang. Ya, sangat dilarang. Coba buka Quran surat 49 ayat ke-11. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, ya kata Allah, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan ya mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Nah, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Wala talmizu anfusakum. Jangan pernah saling mencela satu sama lain. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Panggilan-panggilan buruk. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Ya, kata Allah, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Siapa tidak bertaubat maka mereka itu termasuk orang zalim. Nah, sebagian ulama tadi memaknai bahwa kata humaza adalah suka mencela ya atau kemudian suka mengadu domba. Dalam pendapat lain, kata humaza itu sama ya. Orang yang suka mencela orang lain ketika orang yang dicela tidak ada di hadapannya. Ini pendapat ketiga. Ya. Adalah suka mencela orang lain ketika orang yang dicela tidak ada di hadapannya. Sementara kata lumaza adalah orang yang suka mencela langsung di hadapannya. Ini kata ulama ya. Kata humaza itu mencela orang yang tidak di hadapannya. Kalau lumaza mencela orang yang ada di hadapannya. Kan kalau mencela tidak di hadapannya namanya apa, Bun? Gibah ya. Gibah. Apa gibah itu? Membicarakan buruk saudaranya. Ya. Membicarakan keburukan saudaranya. Nah, kata Nabi, dosanya ghibah itu ya atau mencela orang yang tidak di hadapannya menurut sahabat Jabir dan Abi Sa'id qala keduanya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal ghibah jauhilah oleh kalian ya sifat ghibah. Jauhilah oleh kalian sifat ghibah. Kenapa? Fa innal ghibata, karena sesungguhnya dosa ghibah itu asyaddu minaz zina. Lebih dahsyat ya. Ya, lebih dahsyat atau lebih besar minaz zina daripada zina. Coba renungkan ulang ya. Iyyakum wal ghibah. Jauhilah oleh kalian ghibah itu. Ya, mencela tidak di hadapannya, ngomong keburukannya tidak di hadapannya. Maka kata Nabi, jauhilah oleh kalian ghibah itu. Kenapa? Fa innal ghibata, karena sesungguhnya ghibah
asyaddu minaz zina. Lebih dahsyat daripada zina. Qila lahu, lalu ketika sahabat dengar itu, ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Kaifah? Bagaimana ya Rasulullah? Kok riba itu lebih dahsyat daripada zina? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, Innar rajula yazni wa yatubullah alaih. Kata Rasulullah SAW, laki-laki yang berzina, kemudian bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sedangkan wa inna sahibal ghibah la yaghfir lahu hatta yaghfir lahu sahibah. Ya. Sedangkan ghibah itu, ya, dan orang yang mempunyai sifat ghibah, Allah tidak akan mengampuninya sehingga teman yang diribahi itu mengampuninya. Nah, makanya sahabat-sahabat sekalian, ini penting dipahami. Sehingga kita ini tidak mudah lisan ini berkata tentang buruknya orang, baik secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu bernama ghibah. Saya ulangi ya. Kata Nabi, iyyakum wal ghibah. Jauhilah ghibah itu. Kenapa saya ulang-ulang? Karena ini penting. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya ghibah itu lebih dahsyat dosanya daripada zina. Qila lahu, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa? Bagaimana ya Rasulullah? Kok riba itu lebih dahsyat daripada zina? Qala, Nabi menjawab, innar rajula yazni, sesungguhnya ada seorang laki-laki berzina, wa yatubullah alaih, ya, wa yatubullah alaih. Ya. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni atas kesalahannya. So, kemudian wa inna sahibal ghibah, sesungguhnya orang-orang yang suka berghibah, la yaghfiru lahu, tidak dimaafkan baginya oleh Allah, hatta yaghfira lahu sahibah, sampai saudaranya yang diribahi itu memaafkan dirinya. Nah, maka jauh lebih dahsyat ya akhwah dosa ghibah, ya. Jadi saya ulangi, kata humaza dan lumaza. Humaza itu adalah orang yang suka mencela di hadapannya, sedangkan orang yang suka mencela orang lain ketika orang yang dicela tidak ada di hadapannya. Sementara lumaza adalah orang yang suka mencela langsung di hadapannya. Nah, itu perbedaan kata humaza dan lumaza. Menurut siapa? Muqatil rahimahullah. Kemudian selanjutnya kata humaza atau lumaza itu, humaza adalah orang yang suka memakan daging orang lain. Maksudnya apa itu? Memakan daging orang lain artinya ghibah, menggunjing. Nah, ini sesuai dengan Quran surat 49 ayat 12. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya, jadi kata humaza itu adalah orang yang suka memakan daging orang lain. Artinya ghibah. Ya. Kemudian kata lumaza, ya, kata lumaza adalah orang yang suka mencela. Ini pendapat Sa'id bin Jubair dan Al-Qatadah rahimahullah. Itu secara garis besar makna daripada humaza dan lumaza. Ya. Atau misalnya kata humaza itu ada dalam ayat yang lain pada Quran surat Al-Qalam. Surat 68 ayat 11.
hammazim masya'i binamim. Ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini berkaitan ya. Hammazim masya'im binamim. Suka mencela yang kian kemari menyebar fitnah. Nah, ini yang diancam wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Jadi dengan melihat beberapa tadi yang saya sampaikan itu, ya, bahwa sifat dari humazah pada ayat ini, maka kita bisa mengetahui humazah atau humazah adalah orang yang suka mencela dan salah satu sifatnya adalah suka mengadu domba. Ya, dan salah satu sifatnya humazah juga suka menggunjing. Ya. Nah, kemudian kata Hammaz ini juga suka mencela dalam keadaan apapun, ya, baik secara langsung di hadapannya maupun secara tidak langsung. Itu saya kira pemahaman tentang kata humazah dan lumazah secara singkat. Ya. Jelas ya Pak ya? Bu? Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah. Ya. Wa shiraru ibadillah ya, al-massa'un bin namimah. Ya, al-mufarriquna baina al-ahibbah. Al-baghuna ya, al-bura'a al-anatah. Jadi kata Nabi begini, sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang apabila mereka dilihat, maka Allah diingat. Ya. Jadi orang ini selalu terikat dengan mengingat Allah. Akhirnya orang ini bisa menjaga diri. Dan seburuk-buruk hamba Allah, kata Nabi, adalah orang yang suka mengadu domba. Ya. Namimah. Yang kedua adalah orang yang suka memecah belah hubungan antara orang-orang yang saling menyayangi. Dan orang-orang yang menginginkan keburukan atau kesusahan untuk orang yang berlepas diri darinya. Jadi orang yang terbaik itu kata Nabi adalah orang yang apabila dilihat maka dia selalu ingat Allah. Nah, sementara seburuk-buruk orang ya, wasyiraru ibadillah, dan manusia-manusia yang paling buruk itu kata Nabi yang pertama adalah ya, orang yang suka mengadu domba, an-namim. Al-masya'un ya, yaitu orang yang bin namimah. Yang paling jelek itu orang yang suka mengadu domba. Kemudian yang kedua, al-mufarriquna bainal ahibbah, yaitu orang yang memecah belah hubungan orang-orang yang saling menyayangi. Dengan apa itu? Dengan fitnah ke sini, ke sana, ya. Akhirnya orang-orang yang bersaudara menjadi berpisah. Kemudian al-baghuna al-bura'ul anata. Selanjutnya adalah orang yang menginginkan keburukan atau kesusahan untuk orang yang berlepas diri darinya. Nah, itu seburuk-buruk orang. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan bahkan dalam Al-Quran pada surah ke-9 ayat 58. Coba. Jadi kata al-lumaza itu dikaitkan dengan firman Allah pada surah 9 ayat 58. Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum wa auladuhum innama yuridullah ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Nah, jadi dikaitkan dengan ini
Maka kemudian ayat selanjutnya pada kata surat Al-Lumazah ini, alladzi jama'a malau wa addada. Jadi sifat mereka juga adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa namanya itu, Bu? Rakus dan bakhil. Suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Rakus dan bakhil. Jadi bahwa sifat itu, sifat al-humazah dan lumazah itu juga mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, apa ini maksud alladzi jama'a malahu wa adada? Adalah mengumpulkan sebagian hartanya, ya, ke sebagian yang lainnya, artinya ngumpulin aja terus, serta menghitung-hitung jumlahnya. Ya. Seperti misalnya dijelaskan juga dalam surat apa itu? Al-Ma'arij kalau nggak salah, surat 70 kalau nggak keliru ya. Ayat 18. Wa jama'a fa'aw'a. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Nah, orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ya. Muhammad bin Ka'ab rahimahullah mengatakan hartanya itu yang dimaksud nanti melalaikannya di siang hari, ya. Harta itu digabung dengan yang lainnya apabila di waktu malam dia tidur seolah-olah dia adalah bangkai. Ya. Jadi kata Muhammad bin Ka'ab mengatakan hartanya melalaikannya di siang hari, kalau dia malam tidur seperti bangkai. Ya, jadi orang-orang yang selalu apa namanya mengumpulkan harta dan terus menyimpannya, ya, itu adalah orang yang rakus dan bakhil. Yahsabu annama lahu akhlada. Ayat ketiga. Dia mengira bahwa hartanya itu akan dapat membuat dia kekal. Ya. Jadi orang-orang itu menyangka bahwa dia tidak akan mati dengan memiliki harta yang banyak di dunia. Dan dia menyangka hartanya itu akan bisa memanjangkan umurnya. Ya. Itu kata mereka. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak paham soal dunia. Kan itu saja sebenarnya kan. Padahal menurut para ulama ya, menurut para ulama dengan mereferensi kepada Quran dan hadis, satu tentang dunia itu tolong dicatat baik-baik ya. Dunia itu sangat sementara. Ya, dunia itu sangat sementara. Sedangkan mereka alladzi jama'a malahu wa addada. Ya, mereka kumpulkan harta dan terus menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta itu akan dapat mengekalkannya. Padahal harta dunia itu hanyalah apa? Sementara. Tidak lama. Ya. Begitu yang dijelaskan dalam Quran kan? Surat ke-23 ayat 112 sampai 115. Monggo. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Maka apakah Karena kenapa? mereka tidak tahu, maka mereka mengira bahwa mereka akan selama-lamanya dengan harta yang mereka miliki. Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira bahwa hartanya itu akan membuat dia kekal, ya, dan panjang umur. Makanya kemudian dia mengumpulkan terus harta itu, ya.
dan terus menghitung-hitungnya. Yang kedua, perlu dipahami bahwa dunia itu kan sebenarnya menghancurkan. Ya. Ini ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi dari Abu Ubaidah ibni Jarrah. Jadi Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat namanya Abu Ubaidah ibni Jarrah. Itu ke Bahrain. Untuk apa? Untuk mengurus jizyah, pajak. Nah, setelah Abu Ubaidah ibni Jarrah pulang dari Bahrain, membawa harta banyak. Sehingga para sahabat itu ketika salat subuh yang ya tidak punya banyak harta, mereka mereka berharap diberi oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan apa pada saat itu? Fawallah, kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum, ya. Fawallah, kata Nabi, maka demi Allah, ya, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan miskin yang kutakutkan dari kalian, walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang kutakutkan dari kalian adalah ketika dunia dibentangkan atas kalian sebagaimana dibentangkan pada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian semua berlomba-lomba tuh untuk meraih dunia sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk meraih. Fatuhlikakum kama ahlakatsum. Lalu dunia itu membinasakan kalian, menghancurkan kalian sebagaimana orang dulu dihancurkan oleh dunia. Hadisnya muttafaqun alaih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 457. Ya. Jadi mereka mengira dunia itu akan mengekalkannya sehingga mereka cari dunia dan menghitung-hitungnya. Padahal Nabi kasih tahu dunia itu menghancurkan kalian. Ya. Kemudian bahwa dunia itu tidak kekal, ya, bahwa dunia itu tidak kekal. Itu yang ketiga itu. Bahwa dunia itu tidak kekal. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya, hadis ini berjalur dari Abi Sa'id Al-Khudri, kata Nabi, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan ikut mayat ke kubur itu ada 3. Kata Nabi, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal-amalnya. Jadi yang ikut mayat ke kubur itu salah satu, ada 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u itsnan, yang 2 itu balik. Wa yabqa wahid, yang kekal cuma 1. Yarji'u, yang kembali tidak kekal itu adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa yabqa amalu, yang kekal cuma 1, yaitu amalnya. Sedangkan dalam ayat ini mereka mengira, ya, bahwa dengan harta itu mereka hidup selama-lamanya, kekal. Ya. Padahal kata Nabi, ya, itu semua tidak kekal, ya, tidak kekal. Nah, ini penting untuk dipahami. Karena dunia itu memang hanya tipuan, ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat ke-57 ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, dunia itu hanyalah kesenangan yang palsu. Sementara
Nah, sifat orang tadi yang dalam Quran tadi dikatakan mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dan mereka mengira bahwa harta itu membuat dia kekal. Ya, membuat dia kekal. Nah, ini perlu dipahami itu. Ya. Karena dunia itu sebenarnya memang tipuan. Bahkan kalau kita lihat lagi, dunia itu nanti justru apa ya? Akan memberatkan kita ketika di hari kiamat. Ya. Memberatkan kita ketika di hari kiamat. Nabi itu pernah sampaikan begini. La yazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Takkan pernah bergeming nanti kaki manusia di hari kiamat sampai oleh Allah itu ditanya tentang 4 hal. Apa itu? Yang pertama, an umurihi fima afnah. Yang pertama ditanya itu tentang umur kita, kemana dihabiskan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Kita ditanya tentang ilmu kita diamalkan atau tidak. Ya. Yang ketiga, apa yang ditanya? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya justru tentang harta, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Jadi memberatkan. Yang ketiga, wa jismihi fima abla. Tentang tubuh kita ini untuk apa saja. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi harta itu nanti memberatkan. Ya, memberatkan. Dalam satu keterangan yang lain, bahkan Nabi itu sangat khawatir dengan persoalan harta. Sangat khawatir. Ya, yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya itu salah satunya adalah soal harta. Ini dituturkan oleh juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, jalasa Rasulullah SAW alal mimbar. Satu waktu Nabi itu duduk di atas mimbar. Wa jalasna haula, dan kami, kata Abu Sa'id, duduk mengelilingi Nabi. Faqala, Nabi kemudian bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya. Ya. Jadi kata Nabi, sungguh yang paling kutakutkan dari kalian setelah aku tiada nanti adalah ketika dibukanya atas kalian keindahan dan perhiasan dunia. Nah, kenapa? Ya itu tadi, orang mengumpulkannya dan ngitung-ngitungnya terus. Ya, ngitung-ngitungnya terus. Dan juga kita harus tahu, ternyata ya selain Nabi mengkhawatirkan soal harta, gini, orang tuh memang nggak pernah puas, kata Nabi, dengan harta. Ya, nggak pernah puas. Dia punya satu lembah, pasti pengen lembah kedua. Terus aja seperti itu. Ya, la yamlau jawfubnu adama illa turab. Takkan pernah habis keinginan manusia tentang harta sampai kelak dagingnya itu dimakan cacing-cacing tanah. Baru dia kelar. Ya, Nabi mengatakan bahkan madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin ya bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ya, madibani ja'i'ani, ya, tidaklah 2 ekor serigala lapar ursila fi ghanamin, lalu kemudian dilepas di sekumpulan kambing. Ya, tidaklah 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing, itu tidak akan lebih merusak daripada orang yang rakus terhadap dunia. Jadi 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing, dia tidak akan lebih merusak melebihi ya orang yang rakus terhadap dunia. 2 ekor itu dilepas, ya sudah, 1 kambing kenyang makan, pergi dia. Manusia memang pernah puas? Tidak. Ya. Dia kumpulkan, dia hitung terus. Ya, nggak pernah selesai. Dan itu selalu membuat indah pada pandangan manusia itu, soal dunia itu. Makanya orang punya daya tarik yang sangat luar biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran,
surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth ya dzalika mata'ul hayatid dunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, jelas sekali kan ya? Sangat amat jelas. Jadi dibuat indah. Makanya rakus manusia. Pada apa? Pada setiap apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Berupa apa? Wanita, anak-anak, harta benda, ya, yang bertumpuk seperti jenis emas, perak, dan seterusnya. Ya. Jadi selalu akan seperti itu manusia itu. Baik, saya teruskan lagi ya. Mereka mengumpulkan harta menghitung-hitungnya. Padahal orang yang jika dunia menjadi satu orientasinya, ya, maka dikatakan itu menjijikkan. Dunia itu menjijikkan. Yang jika itu dijadikan orientasi. Mestinya dunia ini dijadikan sebagai media untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bukan dijadikan sebagai tujuan. Kalau dijadikan sebagai tujuan, dunia itu memang menjijikkan. Sementara sesuatu yang dihinakan oleh Allah, kita muliakan itu bagaimana? Apa contohnya hadisnya? Bahwa dunia itu menjijikkan jika dijadikan orientasi tentu ya. Hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah berjalan di sebuah pasar. Wan nasu kanafatai, dan saat Nabi jalan di pasar itu orang-orang mengelilingi Nabi. Famarra bijiddin asak mayyit. Lalu Nabi melewati seekor anak kambing yang sudah jadi bangkai dan cacat. Telinganya kecil sebelah. Fa'akhadha bi'udhuni, lalu diangkat oleh Nabi telinganya. Thumma qala, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang mengelilinginya itu. Ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirham. Wahai saudaraku, sukakah kalian membeli bangkai kambing ini seharga 1 dirham? Faqalu, lalu semua sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna' bih. Ya Rasulullah, kami enggak suka apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing ini. Karena enggak ada yang mau. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, atuhibbuna annahu lakum. Mau enggak kalian kalau bangkai kambing ini kukasih buat kalian cuma-cuma? Qalu, semua sahabat mengatakan, wallah, demi Allah ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban. Andaikan nih bangkai kambing hidup, dia cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit? Bagaimana? Apalagi ini sudah jadi bangkai. Faqala, Nabi kemudian mengatakan, fa wallah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Demi Allah, kata Nabi, dunia itu lebih menjijikkan daripada bangkai kambing ini. Ya, dunia itu lebih menjijikkan daripada bangkai kambing ini. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Padahal tadi saya sampaikan dunia itu sementara, dunia menghancurkan, ya, dan dunia itu sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi, ya, dan dunia ini menjijikkan. Ini waktunya sudah habis Pak Sigit. Besok tentang ini saya teruskan sedikit ya, tentang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sekarang sudah 6:30. Fadol kalau ada yang mau. Oke, baik Ustadz, makasih. Saya pikir materi pagi ini menggugah kita untuk tidak mudah mencela, menggibah, dan juga menjelek-jelekan orang lain. Ustadz, terkait dengan Huthomah dan yang tadi disampaikan, maksudnya Humazah dan Huthomah tadi, terkait dengan ini Ustadz, apa namanya, yang di media sosial ini. Pernah saya tanya ke teman, kenapa melakukan, artinya
sangat rajin mengunggah video-video yang menyebarkan berita dan segala macam. Intinya mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari nahi mungkar, Ustaz. Karena mereka sepertinya sedang menghadapi golongan yang zolim gitu, Ustaz. Kalau pemikiran seperti itu gimana, Ustaz? Kemudian yang kedua, terkait di pertanyaan yang di chat, apabila kita eh, mengetahui kita digibah orang lain, apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Mungkin itu dulu, makasih. Antum bisa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 23. Ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu, antum tahu syaratnya. Ini kadang-kadang orang merasa beramar ma'ruf nahi mungkar tapi nggak ngerti syaratnya. Syarat yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar itu, dia mesti ngerti betul ilmu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ilmu yang ma'ruf dan ilmu yang mungkar. Dia ngerti betul. Kalau dia nggak ngerti ilmunya, nanti dia menganggap itu amar ma'ruf padahal di perkara mungkar. Dan dia menganggap itu nahi mungkar padahal perkara ma'ruf. Karena dia nggak tahu ilmunya. Ya. Jadi begini misalnya. Orang ini sedang berbuat baik. Ya. Tapi karena nggak tahu kalau itu baik, maka dia kemudian menganggapnya itu perkara mungkar. Ada orang yang melakukan kemungkaran, dia anggap itu baik. Karena dia nggak ngerti betul tentang ilmu amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh nih, misalnya melawan pemerintah. Itu dianggapnya sebuah ma'ruf. Padahal itu perkara mungkar. Nabi kan mengatakan, "Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta." Jangan pernah kau melawan pemimpinmu sekalipun kau tahu kau adalah benar. Jadi yang pertama itu pahami dulu dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ilmu amar ma'ruf dan ilmu mungkar. Jangan sampai kita nanti mengatakan perkara ma'ruf adalah mungkar karena kita nggak tahu ilmunya dan perkara mungkar adalah ma'ruf. Itu dulu, pahami dulu ilmu. Yang kedua, syaratnya adalah pastikan betul bahwa orang itu berbuat mungkar. Pastikan betul. Apakah orang itu betul-betul berbuat mungkar atau tidak? Jangan-jangan nanti kita hanya penuh dengan suudzon. Nah, di situ dalam sarahnya dijelaskan begini. Nih, satu waktu Nabi melihat orang masuk ke masjid, sholat Jumat. Tiba-tiba dia duduk. Apakah Nabi, ayo diri sholat? Enggak, Nabi tanya, kamu udah sholat apa belum? Nah, ketika dia mengatakan belum sholat, maka kata Nabi diri sholat. Jadi pastikan betul. Ya, ini benar-benar enggak? Gitu. Jangan-jangan kita dipenuhi hanya dengan suudzon saja. Maka pastikan itu. Contoh lain misalnya. Ada orang pergi ke masjid, kita sholat berjemaah di masjid. Lalu orang itu kok duduk? Antum tidak boleh langsung mengatakan dengan bersuudzon, ya orang kok tidak sholat. Jangan-jangan tuh orang tadi sudah sholat karena dia musafir, sudah jemaah takdim. Gitu loh. Maka pastikan betul. Jangan sampai kita menganggap nanti, ya, padahal kita nggak tahu betul. Ya, nah ini hati-hati nih. Hati-hati. Jadi betul amar ma'ruf nahi mungkar itu boleh. Bukan boleh, itu perintah. Tapi yang pertama syaratnya adalah kita ngerti betul ilmu ma'ruf dan ilmu mungkar. Ini benar-benar mungkar, itu benar-benar ma'ruf. Yang kedua, pastikan dulu. Pastikan dulu. Benar enggak tuh orang mungkar? Benar enggak tuh orang mungkar? Jangan sampai kita tidak ada memastikan. Yang ketiga syaratnya adalah kita udah melakukan atau belum. Jangan-jangan kita juga mungkar. Ya. Nah, syarat yang keempat adalah, ini penting juga nih. Jangan sampai dalam nahi mungkar kemudian melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jangan sampai kita mengatakan ini nahi mungkar tapi melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Saya kasih contoh ringannya. Ini contoh juga yang dijelaskan dalam sarahnya. Ada orang ngerokok. Kan nggak bagus ya.
Lalu di sebelah sana ada orang rokok sambil minum. Nah, jangan larang orang yang merokok itu kalau kemungkinannya dia dari ngerokok itu karena dilarang di tempat itu, dia akan pergi ke tempat yang juga ngerokok dan minum. Gitu loh. Artinya, jangan sampai kita mengatakan nahi mungkar, tapi kemudian akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini hati-hati nih. Ya, itu syarat-syaratnya, Pak. Satu, pahami betul ilmunya ma'ruf dan ilmu mungkar. Kita harus tahu betul mana ma'ruf, mana mungkar. Jangan sampai nanti kita perkara ma'ruf kita anggap mungkar dan perkara mungkar kita anggap ma'ruf karena kita nggak ngerti ilmunya. Yang kedua, syaratnya ya, apa tadi? Pastikan betul dia mungkar betul atau tidak. Jangan-jangan kita salah suudzon. Ya, paham ya? Yang ketiga, ya, syaratnya kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar atau belum kitanya sendiri. Jangan-jangan kita ahli mungkar lagi. Yang keempat, pastikan bahwa nahi mungkar yang kita lakukan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, gitu. Dipahami, Pak? Ya, Sigit? Ustaz. Ya. Mm-mm. Tadi Ustaz yang kedua, kalau kita tahu kita digibahi orang, bagaimana sikap kita, Ustaz? Ikhwani wa ikhwati fillah. Ya. Kalau kita digibahi kan ada dalil tuh. Fatabayyanu ya tabayyun. Kalau perlu mentabayyun. Kalau tidak perlu mentabayyun ya enggak apa-apa. Ya, kita tidak perlu mentabayyun. Kenapa? Misalnya ya cuek saja, toh dosa kita diambil sama dia, ya, dan kita sabarnya itu adalah pahala yang tiada hentinya. Tapi kalau antum ingin mengklarifikasi, juga tidak ada persoalan. Tapi tidak perlu marah sama orang itu, biarkan saja. Buat apa ya? Wallahu a'lam. Pak Sigit, mau Ya, nanya. makasih. Silakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini sangat menarik di surat Al-Lumajah ini. Ya, saya ingin pertanyaan saya pertama, apa sih bedanya kalau khusus pada pemerintah ini kepada orang pemimpin lah gitu. Gibah dengan kritik. Jadi kritik itu kan sifatnya kan bagus untuk meluruskan yang bengkok. Nah, kalau gibah ini kan menjelekkan. Nah, kalau pada pribadi mungkin ini, tapi kalau khusus pada kepemimpinan, kritik ini kan perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon benar penjelasan, karena saya ingin Islam itu kan sangat menghargai perbedaan. Tapi dalam gerakan, aliran-aliran, gerakan-gerakan Islam, perbedaan-perbedaan kecil ini sangat mengganggu untuk persatuan umat. Terutama misalnya saya ambil contoh lah, perbedaan misalnya dalam menentukan sebentar lagi kita Ramadan. Perbedaan-perbedaan yang kecil kayak begitu aja, di umat yang grassroots ini kan lumayan juga itu untuk saling menyalahkan. Nah, oh si ini begini, si ini begini, padahal kan tadi itu kenapa kok rumit benar menyatukan umat ini dalam hal-hal yang seperti ini. Padahal saya pikir itu Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ini kenapa hari ini pertanyaan berat-berat kali? Sudah bicara Hilang Ramadan, Ustaz. Yang pertama, jadi gini Pak. Ada orang senang itu hanya bicara buruknya pemerintah. Itu namanya ghibah. Ada orang menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin. Itu namanya bukan mengkritik, memperbaiki pemimpin. Ya, jadi begini. Tolong ya perhatikan dalilnya dulu. Kata Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimat adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi yang benar bagaimana? Jihad itu yang paling utama mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Datangi, bicarakan dengan baik dan tidak mempermalukan. Kalau tidak, maka titipkan kepada orang yang punya akses untuk bisa menyampaikan. Ya, setelah itu udah gugur kewajiban kita. Jangan menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak benar.
Dan jangan mengatakan ingin memperbaiki tapi menghasilkan sesuatu yang lebih buruk. Begitu ya. Nah, kalau riba itu ya cerita-cerita saja tentang keburukan di warung kopi, di mana. Dosa kita. Saya mau bilang, kalau kita doakan pemerintah, kita berpahala. Dan pemerintah bisa berubah atau tidak itu urusan Allah. Tapi kalau kita cuma ngomongin, mencaci, memaki, menggibah, yang jelas kita dosa. Dan pemerintah tidak berubah. Mana sebenarnya yang kita inginkan? Nah itu. Nah soal perbedaan-perbedaan. Ya. Nih, ada rumusnya dalam Islam. Buka Quran surat 4 ayat 59. Monggo. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Halo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hei orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin. Jika ada perbedaan di antara kalian, cepat kembalikan kepada rujukan dasar kita, Al-Quran dan Hadis. Jika kalian betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Ya. Kemudian tercerai-berai karena kita tidak memegang ini. Buka surat 6, 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, ini jalanku yang lurus, jalan Quran, jalan sunnah, agama yang benar. Ikuti, jangan kalian mengikuti yang lain yang menyebabkan kalian tercerai-berai nanti dari jalan Allah. Demikian kuwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa, kata Allah. Ya. Nah, persoalan gini, Bang. Dalam furaiyah, perbedaan itu hal biasa. Dan perbedaan itu dijadikan sebuah enrichment, pengayaan, bukan perselisihan, bukan pertengkaran. Nah, cuma kita harus arif memang. Jangan ambil bagian untuk memecah dan bermusuhan, tapi kita ambil bagian bagaimana mendamaikan. Bahwa sepanjang ya zaman ya yang namanya khilafiyah itu akan terus ada. Nah, kalau contoh tadi yang diambil sama Bapak begini. Dalam metode itu ada dua, ada metode hisab, metode ru'yah. Hisab itu dihitung seperti teman-teman Muhammadiyah, ru'yah itu dilihat. Mana yang mau diambil? Monggo. Kalau saya yang ditanya mana lebih cenderung kepada hadis Nabi, yaitu apa? Ru'yah, melihat. Tapi saya tidak menyalahkan teman-teman yang hisab. Kenapa? Ada dalil begini. Yang pertama, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau engkau sudah lihat bulan tanggal 29 Sya'ban nanti hari Ahad, setelah asar menjelang maghrib, kelihatan tuh ru'yah bulan, fasumu, maka puasa besok. Fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau nanti tanggal 29 Ramadan menjelang maghrib bulan nampak, fa'aftiru berarti besok Idul Fitri. Fa in ghumma 'alaikum faqdurula atau fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata bulan tak nampak tanggal 29 besok, maka sempurnakan Sya'bannya jadi 30. Atau tanggal 29 Ramadan bulannya tak nampak, maka sempurnakan menjadi 30 Ramadannya, baik karena mendung ataupun karena hujan. Ya. Perkaranya simpel, tapi kita memang sering buat jelimet. Lalu kemudian siapa yang lihat? Pakai hadis yang lain dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, taru'an nasu al-hilalah. Sekelompok orang udah lihat bulan. Valid, orang banyak lihat. Fa akhbartu Nabi SAW, kata Ibnu Umar, saya sampaikan kepada Nabi, orang-orang udah lihat bulan ya Rasulullah.
Anni ra'aitu, aku juga udah lihat, kata Nabi, wa amaron nas bisyami, ya udah, perintahkan orang-orang berpuasa. Kenapa yang lihat orang banyak valid? Yang memberitahu memang orang yang sangat dipercaya, yaitu Ibnu Umar. Maka Nabi perintahkan besok berpuasa. Kedua, orang-orang itu sudah lihat bulan dan Ibnu Umar sudah lihat. Apakah orang-orang dan Ibnu Umar menentukan sendiri besok puasa? Enggak, datang kepada Rasul. Siapa Rasul waktu itu? Sebagai pemimpin. Maka yang paling berhak menentukan itu adalah pemimpin. Bukan personal dan bukan ormas. Inilah yang menyatukan sebenarnya kembali kepada ilmunya. Nah sekarang siapa yang dipercaya melihat, Ustaz? Nah kalau begitu pakai hadis dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Anna Arabiyan ja'a ila Nabi Muhammad SAW. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu orang Arab Badui itu bilang, Inni ra'aitul hilala, aku sudah lihat bulan ya Rasulullah. Maka karena Rasulullah tak kenal tuh orang, maka disumpah oleh Nabi. Setelah disumpah, iya Nabi mengatakan umumkan Bilal besok puasa. Jadi itu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Jadi saya nggak ngebut nih karena waktunya habis. Ya, makasih Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bu Linda. Monggo. Nih, udah pasien dari tadi. Silakan. Silakan Prof. Masih Belum. di mute. Masih ke mute. Di unmute dulu. Sorry. Assalamualaikum. Masih ada waktu Pak Ustadz? Gak apa-apa, Ya. satu pertanyaan Masih, aja. ya, siap. Iya. Betul. Bagaimana halnya ketika kita memberikan perumpamaan di dalam mendidik itu dengan contoh-contoh yang mungkin bisa ujungnya dianggap gibah gitu ya Pak ya. Misalnya contohnya saya ngasih tahu anak saya, hati-hati dalam bergaul. Karena kalau kamu nanti tidak menjaga diri, waktu anak-anak masih bujang sama gadis gitu loh Pak. Hati-hati nanti, misalnya ini contohnya aja Pak, nanti bisa kejadian tandem seperti si A, si B, si C, misalnya gitu loh Pak. Itu masuk gibah apa enggak ya Pak ya? Atau misalnya di kelas, contoh hati-hati dalam memilah sampah, nanti kalau enggak tuh nanti kayak kejadian di sungai apa yang masyarakatnya jorok apa segala macam. Nah itu kategorinya gibah apa enggak ya Pak Ustadz ya punten? Selama Bunda tidak menyebutkan nama orang, tidak ada masalah. Oh jangan, tapi walaupun ada real case gitu, menceritakan real case seseorang, Nggak apa-apa. nggak boleh. Nggak boleh. Orangnya jangan diceritakan. Real case-nya nggak apa-apa. Orangnya Jadi jangan disebut, jangan di-mention namanya gitu Pak, supaya nggak gibah. Jangan. Oke. Waduh, kalau kita udah pernah nyebut gimana ya Pak ya? Nah, Udah itu meninggal pula orangnya. minta maafnya itu kan ribet. Datang ya ahli warisnya, mohon maaf. Oh, datangnya ahli warisnya. Oke. Tauhi riba, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Riba itu lebih dahsyat daripada zina. Ya Allah. Innar rajula yazni wa yatubullah. Orang yang berzina itu datang kepada Allah, taubat, diterima taubatnya. Sedangkan orang yang berghiba, dia tidak dimaafkan oleh Allah sampai orang yang digibahi itu memaafkan dirinya. Betul. Iya betul. Hati. Kita harus datengin ya Pak ya, orangnya bilang misalnya ke suami saya pernah ngomongin kamu loh sama sahabat-sahabatku, misalnya gitu contohnya. Maafin aku ya, misalnya gitu harus diomongin ya Ustadz ya, baru dosanya hilang ya. Kata ghibahnya nggak usah disebutin. Afwan, suami anak banyak salah, banyak keliru, maafkan anak atas salah-salah anak. Jangan nanti ibu ngomong sama temannya, saya ngomongin kamu begini, malah jadi berantem nanti pun. Astagfirullah, iya ya Pak Ustadz, baik-baik, terima kasih. Rasulullah kan ketika sahabat ditanya, ya adalah sahabat nanya, ya Rasulullah apa yang menyebabkan banyak orang masuk neraka? Katanya al-fam wal farj, mulut dan kehormatan. Itu yang banyak menjerumuskan orang ke neraka. Bahkan ibadah yang kita lakukan tuh hancur gara-gara lisan. Ya Allah. Ya, saya kira gitu. Iya. Oke. Cukup Ustadz ya, udah 6.49 Ustadz, ada kegiatan lain setelah ini. Baiklah, terima kasih kami sampaikan pada Ustadz atas waktu dan ilmunya yang luar biasa. Dan juga saya sampaikan terima kasih pada Profesor Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom. Kemudian pada Nita yang sudah membacakan terjemahan. Dan insya Allah nanti Dasa akan segera memberikan rangkuman daripada kajian pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu rekan film yang dimuliakan Allah.
Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah. Ustaz maaf lahir batin ya Ustaz. Maaf lahir batin semua teman-teman Ya. semuanya. Mohon maaf lahir Ustaz. batin semuanya. Terima kasih Ustaz, mohon maaf lahir batin semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih Ustaz, teman-teman semua. Maaf lahir batin. Lahir batin ya. Pamit Ya, ya. saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Eli, maaf lahir Maaf lahir batin. batin. Maaf ya, maaf lahir batin.